Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas soal-soal kompetensi manajerial bagi seluruh formasi, khususnya formasi administrasi perkantoran, layanan operasional, teknis, honorer teknis, guru kesehatan. Soal kompetensi manajerial ini merupakan item soal atau tema soal yang akan muncul pada seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Sebelum itu, kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap soal untuk diujikan pada seleksi P3K, ya, kisi-kisi soal melalui bank soal, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WhatsApp-nya nanti saya akan membagikan di kolom komentar dan kolom deskripsi video ini. Rekan-rekan silakan konfirmasi terkait dengan formasi atau jabatan yang dilamar pada seleksi P3K pada tahun 2024. Nanti admin akan menyesuaikan soal-soalnya, paket soalnya sesuai dengan jabatan atau formasi yang rekan-rekan lamar. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk kompetensi manajerial, ya, di paket bank soal itu kami sudah membagikan sedikit materi terkait dengan kompetensi manajerial. Apa-apa saja yang perlu dipahami oleh rekan-rekan atau kata kunci yang mesti rekan-rekan harus pahami agar supaya bisa lancar menjawab soal-soal kompetensi manajerial pada seleksi P3K. Untuk kompetensi manajerial sendiri itu merupakan kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan di dalam menangani tugas organisasi. Kompetensi manajerial ini meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan di dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumber daya pembangunan untuk mendukung kelancaran berbagai tugas. Nah, rekan-rekan, berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yang dimaksud dengan kompetensi manajerial itu sendiri adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Kompetensi manajerial ini dengan itu digabungkan dengan kompetensi teknis dan sosio-kultural akan menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi yang terdiri dari beberapa item ini, ya, beberapa item yang seringkali muncul pada seleksi atau soal-soal kompetensi manajerial, ya. Soal-soal kompetensi manajerial akan membahas terkait dengan beberapa item ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 item yang ini nanti akan diuraikan dalam bentuk soal-soal. Nah, rekan-rekan, di dalam kompetensi manajerial itu rekan-rekan harus memegang teguh yang namanya integritas, kerjasama, komunikasi yang baik, kemudian orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan, serta pengambilan keputusan. Nah, di sini sudah dibahas rekan-rekan, ya, sudah dibahas apa itu integritas, ya, apa itu kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil. Ya, di sini kita sudah bahas satu persatu terkait dengan pengertian dan pemahaman dari integritas komunikasi. Integritas sendiri itu dibagi menjadi beberapa level. Ada yang level 1, level 2, kompetensi manajerial integritas level 3. Kemudian level 4, ya, di sini bisa rekan-rekan sampai dengan level 5. Kemudian kompetensi manajerial kerjasama juga ada dibahas di dalam bank soal ini. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank soal ini disertai dengan materi lengkap kompetensi manajerial, sosiokultural maupun wawancara, ya, di semua sini sudah ada materinya rekan-rekan. Rekan-rekan bisa mempelajari hal ini melalui bank soal. Silakan hubungi admin kami konfirmasi terkait dengan jabatan yang rekan-rekan lamar. Nanti admin akan menyiapkan, ya, paket bank soal sesuai dengan persyaratan atau sesuai dengan formasi jabatan yang
rekan-rekan lamar. Nah, di sini juga ada materi tentang kompetensi sosiokultural. Apa sih kompetensi sosiokultural ini? Itu semua sudah dibahas di dalam paket Bang Soal ini. Nah, rekan-rekan, sebelum kita membahas materi-materi ini, mungkin kita terlebih dahulu melihat contoh soal dari kompetensi manajerial yang akan diujikan pada seleksi P3K tahun 2024. Nah, ini juga ada kompetensi wawancara ya. Oke, kita lanjut saja. Di kompetensi manajerial, contoh soal yang akan diujikan ya. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Rekan-rekan bisa mencoba menjawab dan menuliskan jawaban di kolom komentar terkait dengan soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Soal yang pertama adalah atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Kira-kira mana jawaban yang benar? Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat di sini ada pembahasan ya. Ada pembahasan dari soal manajerial ini. Jadi pembahasannya bahwa soal di atas itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan Anda. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk kompetensi manajerial, poin pertama yang biasanya diuji adalah integritas diri ya. Integritas diri di dalam pelaksanaan tugas-tugas kantor. Nah, salah satu soal yang membahas terkait dengan integritas diri seperti ini tadi. Jadi soalnya di sini juga sudah dicantumkan bahwa untuk poin C ya, ini adalah poin C adalah jawaban yang paling tepat dan mendapatkan skor 4. Jadi apabila melihat atasan melakukan rekayasa laporan keuangan, maka yang seharusnya kita lakukan adalah mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Kemudian skor 3A ya, dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. Kemudian skor 2 poin D dan skor 1 poin B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Oke rekan-rekan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan, maka A. mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab kegagalan Anda. B. mengambil waktu untuk menenangkan diri. Nah, C. bersedih hati. D. melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Mana kira-kira jawaban yang paling tepat? Saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan tuliskan di kolom komentar pertanyaan nomor 2 jawabannya A, B, C, atau D. Silakan 5 detik dari sekarang. Baik, kita lanjut, kita bahas ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan, maka urutannya skor adalah skor 4 itu dimiliki oleh posisi D ya, jawaban D. Ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan, maka seharusnya melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Nah, di sini dijelaskan bahwa soal tersebut bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi meskipun mengalami kegagalan. Jadi ini untuk bertujuan mengetahui kita apakah memiliki motivasi meskipun kita mengalami kegagalan. Nah, di sini ada skornya ya. Skor 4 itu dimiliki oleh jawaban D, kemudian jawaban B. Ini jawaban D, ini memiliki skor 3. Kemudian skor 2 itu jawaban C, bersedih hati. Oke rekan-rekan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda, namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Maka sikap Anda adalah A. merasa kecewa, B. mencari alternatif usulan lain yang tepat. Nah, kita coba menjawab pertanyaan ini dengan
aturan eliminasi ya, aturan eliminasi. Aturan ini bisa juga rekan-rekan gunakan di dalam menjawab soal-soal seperti ini. Caranya seperti ini, Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda ya. Namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah kita bandingkan antara jawaban A dengan jawaban B. Merasa kecewa, merasa sangat kecewa. B, mencari alternatif usulan lain. Mana yang lebih tepat? Tentu yang lebih tepat adalah jawaban nomor B. Kemudian C, kecewa namun harus melupakan hal tersebut. Mana yang lebih tepat? Mencari alternatif usulan lain, ataukah C, kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut. Tentu ini adalah B lebih tepat. Kemudian C, saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. Jadi mana yang lebih tepat, D atau B? Tentu kalau kita lihat mungkin B ini lebih tepat dibandingkan dengan D. Jadi seperti itu cara atau teknik eliminasi yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal-soal seperti ini. Nah rekan-rekan sekalian, demikian sedikit contoh soal-soal seleksi P3K ya yang akan diujikan, khususnya tema kompetensi manajerial. Rekan-rekan bisa mempelajari hal ini terutama terkait materinya tadi ya, materinya yang harus rekan-rekan materi ini yang harus rekan-rekan miliki agar supaya bisa menjawab dengan baik soal-soal kompetensi manajerial untuk semua formasi. Terakhir bagi rekan-rekan, saya ulangi lagi, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket bank soal termasuk materi-materi ini, silakan hubungi admin kami. Nanti admin kami akan menyiapkan sesuai dengan formasi jabatan yang rekan-rekan lamar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.